Mau dimulai sekarang atau gimana? Silahkan. Langsung aja ya Pak. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang terhormat kepada Al-Ustadz Agus Imam Haromain selaku pemateri pada malam hari ini, dan yang terhormat kepada Ketua HMJ dan jajaran kepengurusannya, serta seluruh peserta ngaji pada malam hari ini. Seperti Rabu malam biasanya, kita akan melanjutkan ngabar atau ngaji bareng kita dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran bersama Al-Ustadz Agus Imam Haromain. Kepada Al-Ustadz Agus, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'atuka Rabbi syi'ka qalbi wa'afu ya tal abdan walad hayatin fi kamalis wa minal kibri wal hasad halalan wa si'an ghairana kishi yakunu lana mauna man mubarakan fihi arafamul kutub la wal walad min bala iwal haw li autani nawais madambing jadi hasad dailil hukuki jami'iha alamatu ibu wa tardohu ya shomat wa aksir lana tawabi al-haqi wal huda al-akhiribati wal ga'idina ya Rahman wajahin nabiyil mustafa khairi maksajad alaihi salatullahi summa salamuhu wa alihi wa ashabihi wa malil huda qasad Islam dina Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa wasi' wa ya katsiran ya hasanan ya bila jawal ya bi amila musal falakal hamdu wa minnatu wa syarafu ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah ini ya, kita masih membahas tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Kemarin sudah kita bahas bersama bahwa terkait ayat mutasyabih itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu tidak bisa diketahui maknanya, hanya Allah yang mengetahui, dan sebagian lain mengatakan bisa diketahui oleh orang-orang yang ilmunya sudah mantap, ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, perbedaan itu disebabkan karena perbedaan dalam memposisikan wawu di ayat war-rasikhuna fil ilmi. Bagi yang mengatakan hanya Allah yang mengetahui makna ayat mutasyabih, itu menjadikan wawunya sebagai wawu istinaf, yang itu artinya sudah berbeda, sudah permulaan kalimat. Dan bagi yang mengatakan ayat mutasyabih bisa diketahui maknanya oleh para ulama, itu mereka yang memahami wawunya sebagai wawu athof. Nah, kita masih akan melanjutkan itu ya. Wa akhraja, bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja asy-syaikhani wa ghairuhuma. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya itu meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayati, atau hadhil ayata sama aja. Nabi membaca ayat ini. Apa itu ayatnya? Wallazi anzala 'alaikal kitab. Ila qaulihi, membacanya sampai ayat ulul albab, berarti sampai akhir ayat. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampangnya begini. Ayat ketika Nabi membaca ayat ini, kemudian Nabi mengatakan, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaikal ladzina samaullah fahdharhum. Jadi kata Nabi, kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti sesuatu yang masih samar, maka orang-orang itu orang yang disebutkan oleh Allah dan kita harus menjauhinya. Maksudnya apa? Nah, nanti kita akan lihatnya. Wa akhraja at-Tabrani, Imam at-Tabrani meriwayatkan fil kabir, di dalam al-Mu'jam al-Kabir, an Abi Malik al-Asy'ari annahu, dari Abi Malik al-Asy'ari annahu, Abi Malik itu sami'a Rasulullah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, bersabda, la akhafu ala ummati illa salasu khilalin. Jadi saya tidak khawatir terhadap umatku kecuali 3 orang. 3 orang yang saling berkaitan, ya. Orang yang saling 3 orang yang bercampur, berkerumun. Apa itu? Siapa itu 3 orang? Yang pertama,
ayyukassiro lahum almala fatahasadu fayaqtatalu. Golongan yang pertama yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah orang yang mereka memperbanyak harta. Jadi lomba-lomba, banyak-banyakan harta. Kemudian akhirnya karena banyak-banyakan harta, jadinya timbul rasa saling dengki. Kalau sudah saling dengki bagaimana? Ya saling membunuh. Fayaqtatalu. Tuh, yang kedua yang ditakuti Nabi apa? Ayaftahalahum alkitaba fayakhudhuhul mu'minu yabtaghi ta'wilah wa laysa ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi ya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Orang yang kedua yang dikhawatirkan oleh Nabi apa? Orang bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu ya dibaca atau difahami oleh seorang mukmin. Kemudian seorang mukmin ini mencoba menelusuri, Bentar ya, ini anak saya ini lagi ramai aja nih. Ya, jadi orang mukmin yang dia memahami Al-Quran, tetapi kemudian dia mencari takwilnya terhadap sesuatu yang memang tidak diketahui oleh Allah. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Wa ayyarau dza ilmihim fayudayyi'uhu wa la yubaluna alaihi. Kata Nabi, orang yang dikhawatirkan oleh Nabi dari kelompok Nabi, umat Islam maksudnya, itu apa? Ada orang yang berilmu. Ada orang berilmu, kemudian orang berilmu itu hidup di lingkungan masyarakat. Tetapi masyarakatnya justru menyia-nyiakannya. Tidak mau mengambil manfaat dari ilmu orang itu, ya. Tidak peduli apa yang istilahnya perjuangannya. Nah ini, ya, makanya ini tuh ya. Nah, apa ini kaitannya? Nah, fahadhil ahadisu wal asaru tadullu ala annal mutasyabiha mimma la ya'lamuhu illallah wa annal khawdu fihi mazmumun. Jadi kata Said Maliki, hadis-hadis di atas, riwayat-riwayat di atas itu menunjukkan bahwa ayat-ayat mutasyabih itu tidak bisa diketahui oleh orang. Yang bisa mengetahui hanya Allah. Dan kita ketika apa istilahnya? Al-khawdu itu istilahnya menyelami. Istilahnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu jeroke. Terlalu memaksakan. Fokus di situ. Itu tercela. Jadi ini yang disampaikan oleh Said Maliki itu bahwa ayat mutasyabih itu tidak bisa diketahui maknanya oleh Allah. Sehingga kalau sudah dipastikan tidak bisa diketahui maknanya kecuali oleh Allah, itu ya maka kita jangan sampai memaksakan pemahaman kita. Jadi wa amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighu al-fitnati wa ibtighu ta'wilih. Itu kan dilanjutkan ayatnya seperti itu.
Jadi orang-orang yang di dalam hatinya ada zaihun. Zaihun itu apa? Ya keburukan, ya niat buruk, ya. Itu mereka itu mencoba mencari-cari makna ayat itu sesuai dengan keinginannya. Jadi yang tidak boleh itu seperti itu. Ibaratnya begini, mudahnya begini. Ayat mutasyabih itu kan maknanya masih samar, belum jelas. Sehingga ketika kita ketemu dengan ayat mutasyabih, maka harus berhati-hati. Jangan terlalu memaksakan makna atau jangan terlalu memaksakan pemahaman kita. Lah, yang disampaikan oleh Said Maliki dalam hadis-hadis di atas itu terkait mereka yang terlalu memaksakan makna ayat mutasyabih. Bukan orang-orang yang mencoba mencari makna mutasyabih sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Jadi perlu dibedakan. Ya, itu. Jadi perlu dibedakan antara orang yang dalam dirinya sudah punya ilmu, kemudian dia dengan niat yang baik mencoba mencari makna ayat mutasyabih. Perlu dibedakan antara orang yang seperti itu dengan orang yang mungkin ilmunya belum punya, tetapi dia punya niat-niat tertentu, zaihun, hal-hal yang tidak baik, yang menyimpang, yang dengan itu dia mencoba mencari-cari mencari maknanya yang masih samar. Ya. Jadi ini kalau dalam memahaminya bahwa ayat mutasyabih itu bisa dipahami kalau orang itu punya ilmu. Tapi perlu diketahui jangan sampai dalam dirinya ada zaihun, hal-hal yang menyimpang, punya tujuan-tujuan yang tidak baik. Ya. Al-hikmah fi wurudil mutasyabihi fil Quran. Hikmah adanya ayat mutasyabih di dalam Al-Quran. Waqad asyara ba'duhum. Sebagian ulama telah menunjukkan ila hikmati wujudil mutasyabihi fil Qur'ani. Menunjukkan apa? Menunjukkan hikmah adanya ayat mutasyabih di dalam Al-Quran. Ma'al ajzi an ma'rifatihi. Serta ketidakmampuan untuk mengungkapkan maknanya. Jadi ini kalau kita ingin memahaminya begini. Jadi ayat mutasyabih itu ada yang memang bisa diketahui maknanya oleh orang yang punya ilmu, ada yang memang tidak bisa diketahui maknanya. Jadi benar-benar orang berilmu pun tidak tahu. Kemungkinan mutasyabih itu ada dua. Ini kalau kita mengikuti pendapat umumnya para ulama. Ya. Tapi kalau pendapatnya Ibnu Asyur yang kemarin saya sampaikan itu kan berbeda. Kata beliau, ya mutasyabih itu ya ayat yang masih samar, itu mutasyabih. Kalau ada ayat yang sudah jelas tidak diketahui maknanya, itu bukan mutasyabih. Itu kan beda. Ibnu Asyur kan punya pendapat seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat para ulama tentang ayat mutasyabih, maka ayat mutasyabih itu ada dua macam. Yang pertama yang memang tidak diketahui maknanya. Istilahnya makna yang hakikatnya itu enggak ada orang yang tahu. Seperti alif lam ra, ha mim gitu, nun, itu enggak ada yang tahu gitu. Tapi ada juga ayat mutasyabih yang bisa diketahui maknanya. Nah,
hikmah di sini yang dimaksud dalam arti adanya ayat mutasyabih yang ma'al ajzi an ma'rifatihi. Ayat mutasyabih yang memang tidak bisa diketahui. Itu hikmahnya apa? Faqala, sebagian ulama itu berkata, al-aqlu mubtala bi'tiqadi haqiyatil mutasyabihi kabtila il badani bi'ada'il ibadati. Jadi hikmahnya ada ayat mutasyabih yang tidak bisa diketahui, itu salah satunya apa? Menguji keimanan kita. Jadi akal kita itu kan bisa mencerna berbagai hal. Tetapi ketika akal kita bertemu dengan ayat-ayat mutasyabih, hamim, shod, akal kita tidak bisa menjangkau itu. Sehingga di situ nanti akal kita itu mubtala bi'tiqadi haqiyatil mutasyabih. Akal kita diberi cobaan. Dengan apa? Dengan meyakini kebenaran ayat mutasyabih. Seperti badan kita dituntut, dicoba untuk menunaikan ibadah. Lagi enak-enaknya tidur ya, harus bangun subuh. Itu kan badan kan pengennya masih tidur. Gitu. Tapi badan itu harus kita bangun, ya, kita harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Badannya lagi capek-capeknya kerja siang hari, harus sholat zuhur. Oh, itu kan cobaan itu. Badan diberi cobaan untuk menunaikan ibadah. Lah sama, akal juga begitu, ada cobaannya. Salah satunya Pak, ketika ketemu ayat mutasyabih. Biasanya kan kita itu kalau mau menerima sesuatu itu kan harus kita cerna dulu. Misalnya contoh, saya membawa makanan nih. Kemudian saya mengatakan, ayo dimakan. Teman-teman mungkin curiga, wah ini makanannya masih bagus apa sudah enggak bagus ini, ya kan? Masih layak dimakan atau enggak ya? Ya, kecurigaan itu. Nah, untuk menghilangkan kecurigaan, nanti akal itu akan menggerakkan badan kita. Mungkin matanya akan melihat, coba masih bagus enggak. Indera penciumannya akan melihat, oh ini apa aromanya masih baik atau sudah tidak baik. Nah, kalau kemudian akal kita sudah sudah meneliti, baru percaya. Nah, kalau percaya setelah meneliti itu kan wajar. Nah ini ada ayat tidak bisa kita pahami, tapi kita suruh mempercayai. Nah ini kan yang tidak wajar kan seperti itu. Sehingga di sini hikmahnya ayat mutasyabih itu tadi mengajak akal untuk mempercayai meskipun tidak mengetahuinya. Jadi ibaratnya gini, kalau ada orang percaya tapi percayanya sudah dengan mencoba memahami, ya, dengan meneliti itu ya wajar. Tapi lah ini kita dituntut percaya terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak bisa memikirkannya. Itu kata Said Maliki salah satu hikmahnya adalah itu. Kal hakimi idza sonafa kitaban ajmala fihi ahyanan liyakuna maudu'a khudu'il muta'allimi li ustadhihi. Seperti ibaratnya seorang yang bijaksana itu menyusun satu kitab yang sangat bagus. Yang terkadang kitab yang sangat bagus itu dijadikan sebagai sarana ya tunduknya seorang murid kepada gurunya. Jadi ibaratnya gurunya menjelaskan sesuatu yang sangat besar, yang sangat tidak biasa. Itu kan di situ ujian para murid, percaya nggak muridnya kepada gurunya. Wah jangan-jangan ini gurunya berbohong ini. Saya nggak pernah dengar dari guru yang lain misalnya seperti itu. Makanya saya sering mengatakan bahwa kalau ada hal aneh yang disampaikan guru itu ya
Kemungkinannya apa? Yang pertama, kemungkinannya mungkin keliru. Bisa jadi namanya orang banyak berkata itu ada kelirunya, makin banyak. Kalau nggak keliru, bisa jadi itu sesuatu kebenaran, tetapi kita yang belum pernah mendengar sebelumnya. Makanya jadi seorang murid, ya kita sebagai murid itu harus selalu terbuka dengan berbagai wawasan dari siapapun. Selama itu mengantarkan kepada kebaikan, ya tidak ada salahnya kita terima. Meskipun kebaikan itu belum pernah didengar sebelumnya, maka di situ perlu kita kritis. Pak, kok penjelasannya seperti itu? Bapak salah bagaimana? Ya kan? Kalau salah kan nanti dibetulkan. Atau bisa jadi itu sebenarnya benar, ya, kebenaran yang cuman kitanya yang belum pernah tahu. Makanya kalau kita lihat para sahabat itu kan kritis, ya. Para sahabat itu jangan dikira ikut terus kalau Nabi mengatakan sesuatu, ya. Kalau teman-teman membaca hadis-hadis kan sering kita jumpai sahabat nanya Nabi, apakah ada syariat baru? Misalnya Nabi sholat kok lama banget, ya, sujudnya. Kemudian ada sahabat yang istilahnya minta gitu, ya, mengintai. Oh, ternyata Nabi cucunya lagi naik di atas beliau sehingga beliau tidak mau mengganggu cucunya. Atau misalnya Nabi pernah sholat 2 rakaat. Nabi, apa ada sholat baru? Kritis itu sahabat. Dan Nabi kan menjelaskan, oh tidak. Ya, misalnya Nabi pernah usul, kita buat tempat istirahat perang, ya, campnya di sini aja. Nah, kemudian sahabat nanya Nabi, ini wahyu atau murni ijtihad dari panjenengan? Kalau murni ijtihad, bolehkah saya usul? Nah, jadi sikap kritis itu penting, ya, karena bisa jadi, ya, itu adalah kekeliruan, tapi bisa jadi juga itu adalah suatu kebenaran yang kita belum pernah mendengar sebelumnya. Maka kalau itu suatu kebenaran yang kita belum pernah mendengar sebelumnya, ya itu kita harus bersyukur. Wakal maliki yattakhidhu alamatan yamtazu biha man yatla'uhu ala sirrihi. Atau seperti seorang raja yang dia membuat ciri atau tanda sehingga orang yang melihatnya itu akan tahu kalau di situ ada dia. Misalnya begini, presiden itu ada tandanya. Misalnya dia mobilnya ada tulisannya, misalnya RI1 misalnya. Sehingga meskipun presidennya lagi tidur, tapi kalau di depan rumahnya itu ada kendaraan berplat nomor seperti itu, orang akan tahu, oh berarti presidennya lagi di sini. Nah, kaitannya ayat mutasyabih, ya, dengan adanya ayat mutasyabih itu Allah ingin menunjukkan bahwa meskipun Allah itu tidak terlihat, tetapi ini benar-benar dari Allah, gitu. Karena apa? Karena nggak ada orang yang tahu. Coba kalau teman-teman lihat itu, ya, huruf-huruf potongan itu, huruf H digabung dengan mim, alif, lam, mim, itu rumusnya bagaimana? Kok maknanya nggak tahu, tapi kok dibaca enak begitu. Makanya dulu para penyair Arab itu ada yang masuk Islam karena memang meyakini bahwa ini bukan buatan manusia ini. Ibaratnya begini, kalau teman-teman ahli dalam satu bidang, kemudian ketemu dengan hasil karya bidang teman-teman kan bisa menilai bagus apa tidak. Nah, para penyair jahiliyah juga seperti itu, mereka ahli syair, ya.
Sehingga mereka tahu mana ini buatannya orang, mana ini buatannya si A yang terkenal, mana ini bukan buatan siapa-siapa, mereka tahu. Sehingga mereka mengatakan bahwa tidak mungkin yang mengucapkan ini adalah seorang manusia. Sehingga akhirnya mereka mau memeluk Islam. Ini contohnya tadi. Jadi sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Wakila law lam yubtal al-aqlu alladhi wa asyraful badani lastamaro al-alimu fi abhatil ilmi ala tamarrudi. Jadi kalau orang yang berilmu, orang yang punya akal itu tidak dicoba, tidak ditundukkan dengan hal-hal yang di luar logika, ya maka dia akan terus berada dalam kebanggaan itu. Wa bidzalika yasta'nisu illa tadallul bi'izil ubudiyati. Sehingga dengan begitu, dengan adanya ujian-ujian tadi, sesuatu yang di luar logika itu menjadikan seseorang bisa menjadi nyaman untuk merendahkan diri di hadapan kemuliaan ibadah. Jadi, ibaratnya begini ya, kalau semua itu ukurannya adalah akal, ya pas nanti semua akan dianggap biasa saja. Gitu. Sama seperti misalnya sholat. Ya. Sholat itu apa sih tujuannya, begitu ya? Kalau misalnya sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah. Para pakar sudah mencoba mencari, tujuannya untuk mengingat Allah, mencoba mencari tahu hikmah sholat. Nah pertanyaannya, kalau tidak sholat tapi sudah ingat kepada Allah bagaimana? Berarti kan sudah tidak perlu sholat, karena apa? Sholat kan hanya sarana untuk mengingat Allah. Makanya tidak seperti itu. Sehikmah itu tidak seperti itu saja. Itu mungkin salah satu hikmahnya, tetapi yang lain masih banyak. Bahkan sebenarnya esensi paling mendasar dari sholat itu ya bahwa itu bentuk penghambaan kita. Kita bentuk penghormatan kita kepada Allah. Gitu. Jadi ya, seperti misalnya iddah ya, iddah bagi wanita itu tidak hanya untuk mengetahui hamil atau tidak. Karena kalau hanya untuk itu sekarang sudah terjawab ya, tinggal pergi ke dokter, kemudian minta diperiksa ada janinnya tidak. Sehingga iddah itu ya tidak hanya untuk itu, banyak tujuannya ya, banyak tujuannya. Itu untuk mengungkap hikmah itu maksudnya seperti itu. Wal mutasyabihu huwa maudu'u khudu'il ukul libariha istislaman wa'tirafan bil usuriha. Jadi ayat mutasyabih itu sebagai tempat untuk kepasrahan akal kepada penciptanya, ketundukan dan pengakuan usuriha atas keterbatasan akal. Makanya wa fi khatmil ayat bi qaulihi ta'ala wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Bahwa tidak bisa mengingat ini, maksudnya mengingat bahwa dalam kaitannya ayat mutasyabih itu tidak bisa gegabah ya. Harus dengan pengetahuan itu ta'ridun lizaigina ya. Sebagai pembanding yang menolak orang-orang yang dalam hatinya ada kerancuan gitu. Wa madaha lirrasikhina, dan memuji orang-orang yang ilmunya sudah merasuk di dalam hati. Yakni man lam yatadzakkar wa yata'adzu wa yukhalifu hawahu falaysa min ulil uqul. Wa min sama
qala ar-rasihuna rabbana la tuzigh qulubana, terus ya, ba'da idh hadaitana ila akhiril ayat. Fa khad'u li barihim listinzalil ilmi alladuni ba'da anis ta'adzu bihi minazaihi an-nafsani. Jadi maka dari itu ketika mencoba memahami ya, mencari pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, itu jangan sampai kita lalai, lam yatazakkar, tidak mengingat atau tidak mencari mau'izah dan tidak memerangi hawa nafsu. Maksudnya apa ya? Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an ya, khususnya ayat mutasyabih, itu kita harus istilahnya jangan memaksakan kehendak. Jangan mengikuti hawa nafsu. Harus benar-benar fokus kepada ayat yang ditafsirkan. Kalau memang kita belum bisa menafsirkan ya sudah, ditinggalkan dulu, tawakuf. Siapa tahu nanti besok baru ketemu maknanya, baru terjawab masalahnya. Jadi jangan dipaksakan begitu ya. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Bisa dipahamin nggak teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Dilanjut. Iya Pak, mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini sebelumnya saya mohon maaf ya, ini anak-anak ramai terus kalau di rumah ini ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza alimta, ketika kamu mengetahui annal khawdu fil mutasyabihi mazmumun, ketika kamu mengetahui bahwa terlalu memperdalam ya, pembahasan mutasyabih itu mazmumun, tercela, fala budda min tahdidil mutasyabihi, maka perlu memberikan batasan-batasan, memberikan aturan-aturan dalam memahami ayat mutasyabih. Wa hadza huwal aula. Ini lebih utama. Liyu'lama al-mazmumu fayajtanibu. Sehingga kita tahu bahwa mana yang tercela itu. Sehingga kalau sudah tahu mana yang tercela, maka kita menjauhinya. Walidzalika qala al-Khattabi. Maka dari itu Imam Al-Khattabi berkata, al-mutasyabihu ala durbaini. Ayat mutasyabih itu ada dua macam. Ini yang tadi sudah saya ulang-ulang itu ya. Yang pertama, ahaduhuma ma ayat iza radda ilal muhkami wa'tabaru bihi urifa maknahu. Yang pertama itu adalah ayat mutasyabih yang kalau kita cocokkan dengan ayat muhkam, maka kita bisa mengetahui maknanya. Jadi ayat mutasyabih tapi bisa diketahui maknanya. Caranya gimana? Caranya dengan membandingkannya dengan ayat muhkam. Makanya ada kaidah dari para ulama tafsir itu, kalau kita mau memahami, kalau bisa, makanya ada kaidah, kalau kita memahami ayat mutasyabih, itu harus kita cocokkan dulu dengan ayat muhkam. Ya. Kalau kita mau memahami ayat mutasyabih, harus dicocokkan dulu dengan ayat muhkam. Ini contohnya misalnya tentang ayat-ayat sifat. Itu ya.
yadullahi fawqa aydihim. Dalam memahami ayat ini kita harus cocokkan dengan ayat muhkam. Kalau dipikir yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, kita akan bingung maksudnya tangan Allah apa di sini. Maka kita cocokkan dengan ayat yang muhkam. Ayat yang muhkamnya misalnya laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang mirip sama sekali dengan Allah. Berarti kalau kita memahami ayat yadullah tangan Allah itu nggak mungkin, karena ayat yang muhkamnya, yang jelasnya mengatakan nggak ada yang mirip dengan Allah. Ya ini. Jadi yang pertama ayat mutasyabih yang bisa dipahami ketika kita mengaitkannya dengan ayat muhkam. Wal akhiru, dan yang terakhir ma ayat mutasyabih la sabila ilal wukufi ala haqiqatihi. Ayat mutasyabih yang tidak ada jalan untuk menemukan hakikatnya. Jadi benar-benar tidak ada yang bisa menjelaskan hakikatnya. Kalaupun ada penjelasan itu hanya sifatnya apa? Alternatif dari para ulama. Alternatif dari para ulama. Itu bukan hakikat. Kemarin saya sudah mencontohkan. Kalau misalnya kenapa surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya? Itu jawaban yang pastinya ya, karena memang ketika Nabi menerima itu ya Nabi tidak menerima basmalah. Itu jawaban yang pastinya, tetapi kemudian para ulama kan mencoba memberikan alternatif yang lebih bisa dipahami. Maka ayat yang kedua ini wa huwal ladzi yattabi'uhu ahlul zaighi. Fayatlubuna ta'wilahu wala yuballihuna kanahihi fayartabuna fihi fayaftatinuna. Jadi yang kedua ini yang nggak bisa dipahami maknanya, yang secara hakikat itu ya ini yang tidak boleh dicari-cari, yang tidak boleh dipaksa-paksa, ini yang kedua ini. Misalnya alif lam mim, bagaimana? Wah, dipaksa-paksa sampai yang macam-macam, sampai bahkan nanti itu menimbulkan fitnah. Fitnah di sini itu bukan fitnah dalam arti bahasa Indonesia, bukan. Tetapi fitnah dalam arti apa? Sesuatu yang bisa merusak, sesuatu yang bisa menjadikan apa? Cobaan. Jadi misalnya karena penjelasannya tidak bagus, akhirnya berdampak buruk kepada umat muslim, begitulah. Itu fitnahnya maksudnya seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi ayat yang kedua misalnya tentang hari kiamat ya. Bagaimana misalnya yang dimaksud dengan bumi digoncang, apakah sama seperti kalau terjadi gempa bumi, apakah sama? Ya kita tidak perlu memaksakan itu. Misalnya yauma takunun nasu, gimana tuh di surat apa namanya? Al-Qari'ah itu. Gimana? Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus fatakunul jibalu. Nah, dan seterusnya itu al-ainil manfus. Bagaimana nanti bayangan gunung itu seperti apa, manusia itu seperti bagaimana, terjadi begini, terjadi begitu ya. Kita ya pahami apa adanya aja. Tidak perlu kemudian kita mencari berarti nanti manusia itu berterbangan ya. Terbangan sudah tidak lagi berjalan tapi saking istilahnya besarnya hari kiamat ya. Itu
Itu nanti manusia pada terbang sendiri-sendiri seperti apa, kapas dan lain sebagainya. Nah, tidak perlu dicari sedetail itu, tidak perlu. Nah, ini ayat yang kedua ini bahwa yang kita tidak akan tahu hakikatnya. Kita tidak akan tahu hakikatnya. Yang kita tahu hanya gambarannya saja, ya. Seperti kalau ya misalnya gambaran surga begitu kan, bagaimana, nah, itu tidak perlu kemudian digeluti benar-benar sampai akhirnya diungkapkan takwil-takwil yang sangat jauh gitu ya dari makna yang diinginkan, itu yang nggak boleh. Nah, ini yang saya maksud bahwa ayat mutasyabih itu ada dua macam ya. Ada yang bisa diketahui, ada yang tidak. Kalau yang bisa diketahui caranya gimana? Ya dikaitkan dengan ayat yang muhkam. Kalau ayat yang tidak bisa diketahui bagaimana ya? Kita jangan terlalu memaksakan. Ya, ini. Ayatus sifati, ayat-ayat tentang sifat Allah. Minal mutasyabihi, sebagian dari ayat mutasyabih itu adalah ayatus sifati, ayat-ayat tentang sifat. Nahu qawlihi ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala, fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau itu dalam mata-mata kami. Maksudnya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, Allah yang Maha Pengasih itu di atas aras bersemayam. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu rusak kecuali wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika, wajah Allah akan kekal. Walitusna 'ala aini, dan hendaknya di perahu itu dibuat sesuai mata saya. Maksudnya gimana? Yadu fawqa aydihim wasamawatu matwiyatum biyamini, bumi itu dilipat ya di tangan kanan. Nah, maksudnya gimana ya? Walibni Lubnan walibni Laban fiha tasnifun mufradun. Jadi ini salah satu pengarang Ibnu Lubnan itu punya karangan yang khusus tentang ayat-ayat sifat ini. Ini sudah banyak para ulama sudah banyak. Wa jumhuru ahli sunnah, dan mayoritas ahli sunnah. Siapa ahli sunnah? Minhum as-salafu. Mereka adalah generasi salaf. Perlu diketahui salaf di sini bukan yang salafi yang sekarang itu ya, yang teman-teman kita yang Wahabi itu bukan. Salaf itu siapa? Ya, para sahabat, para tabi'in itu salaf, generasi salaf. Wa ahlul hadis, dan ahli hadis. Alal imani biha. Jadi ahli sunnah ya, generasi salaf ya. Dan ahli hadis di sini maksudnya orang yang lebih mengedepankan riwayat-riwayat ya. Lawannya ahli ra'yi. Itu sepakat bahwa ya kita harus mengimani ayat-ayat sifat tersebut, bahwa ayatnya benar gitu loh. Wa tafwidu maknaha al-murad minha ilallah wala nufassiruha ma'a tanzihina lahu an haqiqatiha al-mutabadir ila zihni al-ma'rufah min zahiril lafzi. Jadi ahli sunnah ini mereka lebih memilih untuk apa? Ya pokoknya saya percaya itu ayatnya Gusti Allah. Adapun artinya saya serahkan kepada Allah. Dan apa? Dan tidak menafsirkannya. Jadi nggak mau menafsirkan ayat-ayat seperti itu. Serta mensucikan
ya, mensucikan dirinya dari memahami secara letterlek. Jadi ibaratnya begini, kalau generasi salaf tuh begini, misalnya kullu syai'in illa wajhah. Segala sesuatu itu rusak kecuali wajah Allah. Sikap ulama salaf itu bilang begini, saya percaya bahwa kullu syai'in halikun illa wajhah itu ayat Al-Quran. Dan saya tidak mau menafsirkan apa maksud wajah di situ. Saya pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu begitu. Maka bagi mereka ya, kalau teman-teman misalnya lihat penafsirannya ya, maknanya nanti nggak akan muncul apa yang dimaksud wajah di situ. Apakah zat atau apa? Tidak. Pokoknya yang nggak ditafsirin aja, dilewat aja. Ibaratnya misalnya kayak teman-teman saksikan di kitab Jalalain itu ya. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradi zalika misalnya. Jadi cuma dibegitukan aja. Jadi ya percaya saya ini adalah ayat Al-Quran, saya percaya. Terus saya nggak mau menafsirkan ayat ini, saya loncati aja. Di situ disebut mata, di situ disebut wajah, tangan. Terus pokoknya kita nggak mau menafsirkan. Ahli sunnah seperti itu. Generasi salaf dan generasi yang istilahnya menjadikan hadisnya lebih utama, ahli hadis itu seperti itu. Ya itu. Jadi nggak mau menafsirkan, pokoknya ya tangannya, pokoknya ayatnya bunyinya itu saya percaya, maknanya saya nggak mau ikut-ikut, nah, gitu. Ya, sehingga itu ahli sunnah, orang salaf generasi dulu. Makanya kemarin saya sebutkan Imam Malik ketika ditanya bagaimana itu yang dimaksud Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kata beliau al-istiwa itu maklum, maksudnya bersemayam, orang duduk di singgasana itu maklum, ada di dalam benak kita karena kita melihat raja, melihat orang yang mulia itu kalau duduk di singgasana kan seperti apa. Tetapi wa kaifiyatuhu majhul. Tapi kalau Allah beristiwa yang kita nggak bisa tahu, majhul. Makanya wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakannya itu termasuk bid'ah. Karena apa? Dulu generasi salaf pada masa Nabi hidup nggak ada yang nanya itu. Nah dari sini nanti ya itu tadi lahir istilahnya kelompok tadi yang meyakini ini ayat Al-Quran tapi tidak mau menafsirkan. Responnya ya itu bunyinya, saya nggak mau nafsirin. Gitu. Wa dhahabat ta'ifatun, dan berpendapat sebagian kelompok ya, sebagian orang. Ta'ifah itu orang yang sedikit ya. Min ahli sunnati, dari ahli sunnah. Berpendapatnya apa? Ila ta'wiliha. Berpendapat mentakwilkan ayat itu bima dengan penjelasan yaliku bijalalihi ta'ala. Yang penjelasan itu cocok, sesuai, pantas dengan sifat keagungan Allah. Jadi berarti kelompok ahli sunnah yang sebagian lain itu memilih, ya saya percaya ini ayat Al-Quran, tapi saya memilih untuk menafsirkan asal tafsirannya cocok. Jadi misalnya kata yadullah artinya tangan. Mereka mencoba mencari tahu, mentakwil, mencari makna yang jarang digunakan dari ayat ini, dari kata ini. Akhirnya ketemu kebiasaan orang Arab dulu mengatakan yadun itu tidak hanya untuk tangan, tetapi juga kekuasaan, wakil dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia, itu masih pantas itu, karena memang benar Allah itu kekuasaannya di atas kekuasaan manusia. Jadi sebagian ulama dari ahli sunnah ada yang mau menafsirkan. Jadi tidak satu kemudian nggak mau menafsirkan semua, tidak ada yang mau menafsirkan.
Wakana, dan ada Imamul Harumain, Imam Harumain ya, apa namanya, Al-Juwaini, Al-Juwaini, apa namanya, gurunya Imam Al-Ghazali. Yadhabu ilaihi, yang berpendapat itu Imam Al-Juwaini. Summa roja'an faqala fir risalah an-nizamiyah alladzi nurdihi dinan wa nudinullahu bihi aqdan. Ba'u salafil ummah fa innahum daraju ala tarki ta'arrud lima'aniha. Ya, jadi itu apa namanya, bahwa generasi pengikut salaf itu ya ada juga yang mentakwilkan. Takwil itu artinya apa? Memilih, asal mulanya artinya mengembalikan atau memalingkan. Jadi kalau ibaratnya begini, saya lagi menghadap ke sini, kemudian teman saya memalingkan wajah saya, itu namanya takwil. Nah, takwil dalam ilmu tafsir itu memalingkan kemana? Memalingkan dari mana ke mana? Itu memalingkan dari makna umum ke makna yang tidak umum. Jadi ibaratnya begini, kata yadun, tangan. Itu makna umumnya, orang ketika tahu kata yadun itu pasti yang dia ketahui maknanya adalah tangan. Tapi berhubung ayat ini kalau dipahami dalam arti tangan Allah itu tidak sesuai, tidak cocok, ya maka harus dipalingkan ke makna lain yang mungkin makna itu jarang dipakai. Kekuasaan, wakil. Nah, kita tahu tangan kanan, oh dia itu tangan kanannya si A. Gimana maksudnya itu tangan kanan? Berarti kan bukan tangan dalam arti anggota badan ini, bukan. Itu namanya takwil. Jadi memalingkan dari makna yang biasa diketahui ke makna yang jarang dipakai. Minar rojih ilal marjuh, dari makna yang unggul, yang umum dipakai, ke makna yang tidak biasa. Mengapa kok harus ada pemalingan itu? Ya untuk mencari makna yang sesuai dengan ayat itu. Kalau Allah diartikan yadullah, tangan Allah, yang nggak sesuai, maka kita harus cari makna lain ini, yadun ini. Ya, jadi apa namanya? Sehingga ini jadi ahli sunnah pun, ya, para generasi salaf pun beda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan, ya semuanya saya mengimani ini ayat ini dari Allah, adapun artinya saya tafwid, saya pasrah. Tapi sebagian ulama ahli sunnah memilih tidak pasrah, mereka tetap mencari makna ayat ini, tetapi dengan mempertimbangkan asas kelayakan dengan istilahnya Allah itu sendiri. Iya. Ya, itu jadi iya. Ya, itu jadi apa namanya? Dua sikap yang berbeda dari para ulama ahli sunnah. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Ustadz. Silakan. Gini Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap ayat mutasyabih agar pada saat kita memahaminya itu tidak salah gitu Ustadz, atau tidak menjadi hal yang tercela gitu. Terima kasih. Oke, baik, bagus. Nah, bagaimana cara menafsirkannya? Yang pertama, tadi prinsipnya, ayat mutasyabih itu ayat yang masih samar, sehingga perlu penjelasan. Nah, dalam menjelaskan itu tidak bisa berdiri sendiri, perlu dikaitkan dengan ayat yang muhkam.
ayat yang sudah eksplisit. Inna sholata li dzikri. Sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Nah, dalam memahami sholat itu sebagai sarana mengingat Allah, itu kita harus kaitkan juga dengan ayat aqimus sholat. Sama inna sholata. Gimana tuh? Kanat kita mauquta, bahwa sholat itu ada waktunya. Itu sudah muhkam. Sehingga dalam memahami ayat untuk dalam rangka mengingat, kita harus kaitkan juga dengan ayat-ayat yang lain yang lebih jelas, yang muhkam, agar tidak salah. Tuh. Yang pertama, jadi cari ayat yang muhkam terkait tema yang akan kita bahas itu. Ayat muhkamnya bagaimana, Pak? Ya, ayat yang itu disepakati maknanya, yang mudah, yang secara eksplisit menunjukkan makna itu. Yang pertama. Yang kedua, ya, untuk memahami ayat mutasyabih, kita harus punya pandangan tentang tema yang dibahas itu apa. Jadi misalnya tema yang lagi dibahas itu tentang sifat-sifat Allah tadi. Ya, maka kita harus paham tentang ketauhidan kepada Allah itu apa saja. Oh, Allah itu punya sifat mukhalafatul hawadisi. Allah itu punya sifat maha bijaksana. Allah itu maha sifat suci dari keburukan. Misalnya ayat mutasabinya tentang cerita-cerita Nabi, ya, maka kita harus paham, oh Nabi itu manusia, tapi dia itu Rasul yang itu dilindungi, maksum. Jadi ada penguasaan kita terhadap tema ayat itu juga. Dan yang ketiga ini mungkin agak terlalu jauh. Yang ketiga adalah apa? Pastikan bahwa ayat makna yang akan kita ungkap itu tidak mendatangkan keburukan. Jadi misalnya kalau saya tafsirkan seperti ini, dampaknya baik apa enggak ya? Misalnya ketika ditafsirkan seperti ini malah akhirnya membuka celah untuk berbuat maksiat atau apa, itu berarti jangan. Ayat-ayatnya jangan ditafsirkan ke arah sana. Makanya kalau teman-teman belajar ulumul Quran, itu salah satu syarat yang pertama disebutkan itu apa? Sihatul akidah, sihatun niyah, baiknya niat. Niatnya harus niat yang baik. Itu penting karena apa? Karena Al-Quran ini ibaratnya yaitu tadi, tergantung siapa yang menafsirkan. Kalau yang menafsirkannya mengikuti hawa nafsu, ya wah bahaya, nanti Al-Quran bisa dijadikan alat untuk menguatkan pendapatnya. Jadi itu Mbak. Jadi yang pertama, cocokkan dengan ayat yang muhkam, yang eksplisit, yang jelas. Sama kemudian yang kedua, harus tahu ini lagi bicara tema apa, kenabian, tentang Allah kah, tentang ibadah kah, tentang muamalah kah, gitu. Dan yang ketiga, harus benar-benar memperhatikan istilahnya apa ya, akibat dari tafsirnya. Kalau saya tafsirkan seperti ini nanti membuka celah keburukan, ya jangan diungkapkan tafsirnya. Cari makna lain yang lebih selamat. Gitu, bisa dipahamin? Silakan, masih ada? Bisa dipahamin nggak? Yang tanya siapa tadi? Mbak Safira? Saya Ustadz. Sudah Lilis. Terima kasih. Ya, bisa dipahamin ya? Insya Allah sakit Ustadz. Oke, silakan yang lain.
Atau sudah cukup dulu? Mungkin sudah, Pak. Oke, ya. Baik, kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan lagi itu ya. Waqala Ibnu Shalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu ya, dan bisa istiqomah dalam kegiatan ngaji kita ini. Ya, nanti sekali-kali kita offline begitu ya, mungkin kapan sore offline di mana begitu kan? Ya, sekali-kali kita ketemu gitu. Ya. Iya, Bapak, insya Allah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini yaitu ayat-ayat mutasyabih itu tidak dapat diketahui oleh kita dan hanya diketahui oleh Allah. Dan cara memaknai ayat mutasyabih agar tidak salah yaitu yang pertama, cari ayat muhkam. Ya. Oke. Ya. Cukup, silakan ditutup, Mbak. Sekian ngaji malam pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Pak. Assalamualaikum.